Saya memastikan pantai di Lampung adalah pantai terbaik di Indonesia. Saya orang tour and travel, sudah keliling beberapa pantai di Indonesia. Jadi kalau Kang Yosep sudah turun dari Bakahuni, itu sudah melihat bentangan pantai yang luar biasa. Sepanjang Ya. jalan kita itu disuguhkan pantai Teluk Lampung. Oke. Sampai ke Bandar Lampung pun kita masih disuguhkan oleh pantai Teluk Lampung. Ada Mhm. beberapa pantai yang memang lagi ngetren Kang Yosep di Lampung. Mhm. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai produser. Pada episode ini, kami menampilkan informasi seputar destinasi di Provinsi Lampung, berbincang mengenai destinasi wisata untuk keluarga di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Perbincangan akan dipandu host Joseph Sugeng Irianto yang akrab saya sapa dengan Kang Joseph. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Provinsi Lampung termasuk wilayah yang syarat dengan objek wisata. Senang berjumpa dengan Anda. Saya, Yosef Sugeng Irianto, sebagai host. Pada kesempatan ini, kami menampilkan daya tarik wisata di Provinsi Lampung. Kami akan berbincang mengenai what to see dengan narasumber kita, Bapak Adi Susanto. Sosoknya yang banyak berkecimpung di dunia pariwisata. Pak Adi, atau saya nyebutnya lebih akrab Bang Adi ya? Bang Adi aja. Ya, Bang Adi mungkin bisa cerita sedikit sosok Bang Adi yang berkiprah di dunia pariwisata? Ya, terima kasih Kang Yosep. Ini luar biasa. Teman-teman semua, Kang Yosep dan yang menyaksikan acara ini. Nama saya Adi Susanto. Saya di pariwisata Lampung spesialis menjual paket-paket wisata Lampung. Cukup lama memang berkiprah di dunia pariwisata Lampung yang dari memang dulu Lampung wisatanya biasa-biasa saja, sekarang menjadi luar biasa. Ini menjadi Iya. sebuah kebanggaan kita ketika kita jual paket wisata Lampung. Iya. Hari-hari saya memang di tour and travel, kemudian juga menjadi beberapa narasumber pariwisata Lampung. Bang Adi, Ya, berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini mengenai destinasi Provinsi Lampung. Mungkin Bang Adi bisa ceritakan mengenai gambaran ya secara umum ya pariwisata di Kota Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya. ya, terima kasih Kang Yosep. Lampung ini adalah destinasi wisata, tempat wisata yang cukup menarik. Jadi ada slogannya Lampung Sang Bumi Hua Jurai. Satu bumi dihuni oleh dua suku. Hmm. Nah, ini yang luar biasa. Lampung menjadi salah satu transmigrasi. Makanya kalau di Lampung kita akan sulit menemukan bahasa Lampung keseharian. Hmm. Kalau kita ke Bandung kita sudah tahu pasti oh ini bicaranya ada orang Bandung. Tapi di Lampung menggunakan bahasa sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Jadi Oke. di Lampung itu kalau kita ke Lampung, kalau kita turun dari Bandara Raden Intan II, nah mungkin bandara internasional sekarang, nah itu kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan yang memang nasional, tidak mengarah ke satu suku. Nah, Bandar Lampung ini ketika orang datang ke Bandar Lampung nggak pernah macet Kang Yasir. Perjalanan dari Bandara Raden Intan ke kota Bandar Lampung itu kurang lebih sekitar 20 kilo. Tapi hanya memakan jarak tempuh hanya sekitar setengah jam. Nggak Hmm. lama gitu. Hmm. Nah, sehingga orang menikmati untuk menuju ke kota Bandar Lampung. Menarik sekali nih Bang Adi Susanto ya. Memang sangat banyak destinasi wisata yang dapat ditampilkan. Mari kita sepakat dulu nih untuk membagi obrolan kita menjadi dua bagian.
Episode kali ini bercerita mengenai destinasi umum bagi wisata keluarga. Mari kita awali dengan perbincangan mengenai Bandar Lampung. Ya, untuk wisata Bandar Lampung rata-rata adalah wisata buatan. Ada beberapa wisata yang memang orang datang ke Lampung berselfie ria. Ya. Karena memang rata-rata wisata di Kota Bandar Lampung memiliki ketinggian yang cukup baik karena mereka mengelilingi Kota Bandar Lampung. Salah satunya ada lembah hijau. Orang tidak perlu jauh-jauh menuju ke Waikambas, dari Bandar Lampung ke Waikambas memakan waktu 2,5 jam. Tapi di Bandar Lampung ada namanya wisata lembah hijau yang memang orang bisa menunggang gajah. Seperti di Thailand. Ya, kursinya pun seperti kursi seperti Thailand, tapi memang bermotif Lampung. Jadi seperti Raja Lampung lah. Kalau dia menunggang gajah di Kota Bandar Lampung, dia seperti Raja Lampung. Mengelilingi ada beberapa tempat, memang mereka berada di tengah hutan. Tapi ada di tengah kota. Di tengah kota. Jadi di Bandar Lampung, tapi di tengah kota. Jarak dari hotel tempat orang tinggal kurang lebih 5-10 menit. Nggak jauh. Kemudian ada wisata Puncak Mas. Jadi dia melihat ketinggian Kota Bandar Lampung juga. Dia melihat pemandangan Kota Bandar Lampung. Kemudian juga ada beberapa tempat-tempat yang memang wisatawan untuk berselfie ria. Kemudian ada namanya Bukit Sakura. Nggak perlu orang jauh-jauh ke Jepang. Di Lampung ada namanya Bukit Sakura. Tapi semua ketinggian. Di Lampung memang ada pohon sakura di sana ya? Ya, jadi pohon-pohon sakura semua. Jadi namanya Bukit Sakura. Sakura jadi asli atau ketinggian. Asli, ya? Okay. Kemudian juga ada Kampung Vietnam. Ada tebing Vietnam, ada puncak Vietnam. Nah, ini seperti di Vietnam. Jadi tetap view-nya melihat Kota Bandar Lampung. Jadi semua akses itu hanya 5 menit dari tempat kita tinggal. Kemudian di Bandar Lampung ini banyak wisata budayanya. Ya memang rata-rata keluarga itu suka juga dengan wisata budaya gitu. Tari-tarian Lampungnya, kemudian bagaimana mereka mengenal tentang siger Lampung. Mereka mengenal tentang pakaian Lampung. Mereka menggunakan pakaian-pakaian adat yang dimiliki oleh asli Lampung. Nah, itu menjadi sebuah kenikmatan sendiri bagi mereka ketika mereka berfoto menggunakan pakaian Lampung. Karena memang mereka pada saat ke Lampung, mereka tuh selalu tanya bahasa Lampung itu seperti apa sih gitu. Nah, ini ya memang Lampung karena memang nasionalisme Lampung ini luar biasa. Saya mengakui ya gitu. Salah satu bahasa yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa, kemudian aksara yang cukup dikenal adalah aksara Lampung. Ketika orang datang mau menuju ke Bakahuni, itu kan ada lampu yang warna-warni, itu namanya Menara Siger. Nah, saat ini Menara Siger itu akan dijadikan Bakahuni Harbor City.
Nah, Ya. ini yang memang kita sudah launching, kemudian juga masjid terbesar di Lampung sudah Ya. peletakan batu pertama. Kemudian Jatim Park juga sudah masuk ke Lampung. Lampung karena itu Oke. menjadi sebuah wisata terintegrasi. Semua ada di Bakauheni Harbor City. Nah, Baik. ketika orang masuk Lampung, menikmati Bakauheni Harbor City dulu nanti. Ya, baik. Gitu Kang Yasep. Kalau menurut referensi saya di sana juga ada vihara yang terkenal ya, Bang ya. Iya, ada Hmm. wihara yang memang ada di Panjang, tapi memang wiharanya ada ketinggian cukup baik, cukup bagus. Karena begitu orang melewati menuju ke Bandar Lampung, mereka melalui wihara yang ada di Bandar Lampung. Ada beberapa Ya. wihara tertua yang di Bandar Lampung memang wisatawan meminta paket-paket untuk mengunjungi wihara. Nah, Ah, di Lampung bukannya vihara, tapi juga ada namanya Goa Maria. Jadi Ning paket Sewu wisata ya. Goa Maria itu ya paket wisata religi itu cukup diminati juga. Ada beberapa daerah yang meminta paket-paket Goa Maria. Ya, wiharanya kalau tidak salah namanya Tai Hin Bio ya kalau tidak salah ya. Betul ya? Ya, betul. Betul, Ah, betul. oke, baik. Waduh, ini Kang Baca Yesya udah dulu. sering ke Lampung nih, luar biasa. Gue baca ya. Oke, Bang Adi, menarik sekali ini. Cukup banyak destinasi yang dapat dinikmati ya. Nah, berikut ini kita bincang mengenai pantai. Saya orang Bandung nggak punya pantai. Kalau lihat pantai itu wah rasanya kayak gimana gitu ya. Nah, sesungguhnya ini di Lampung tidak kalah nih dengan pantainya tuh yang ada di Pulau Jawa. Seperti Pangandaran nih, Ya, kebanggaan orang Jawa Barat. Saya orang Jawa Barat, bangga ya, banget nih punya Pangandaran. Atau nih orang Jogja nih, ya, bangga sekali dengan Parangtritis ya, pantai Parangtritis. Bahkan sekarang pantai-pantai di Jogja itu benar-benar dieksplorasi. ya. Nah, Bang Adi, coba berani nggak nih nyeritain gimana lebih kerennya pantai di Bandar Lampung yang bisa memukau, yang bisa membuat wisatawan lebih ingin datang lagi karena kerennya itu loh. Gimana nih? Betul. Saya memastikan pantai di Lampung adalah pantai terbaik di Indonesia. Saya orang tour and travel, sudah keliling beberapa pantai di Indonesia. Jadi kalau Kang Yosep sudah turun dari Bakahuni, itu sudah melihat bentangan pantai yang luar biasa. Sepanjang Ya. jalan kita itu disuguhkan pantai Teluk Lampung. Oke. Sampai ke Bandar Lampung pun kita masih disuguhkan oleh pantai Teluk Lampung. Ada Mhm. beberapa pantai yang memang lagi ngetren Kang Yosep di Lampung. Mhm. Jadi Mhm. ketika kita turun dari Bakahuni, itu ada namanya ada Grand LT yang luar biasa cukup cantiknya. Tidak ada pantai di Lampung tidak yang tidak cantik, rata-rata cantik Kang Yosep. Ini yang saya rekomendasikan gitu loh. Nah, ada beberapa pantai yang memang dia cuma sekedar hanya biasa-biasa saja. Ketika dibuat tempat UMKM, waduh, Ah, ada namanya Pantai Sebalang. Itu Pantai Oke. Sebalang itu cuma lalu lintasnya daerah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ayo. Mhm. Nah, itu luar biasa ramainya. Itu kalau satu malam itu Sebalang ini dikunjungi oleh sekitar bisa 10.000 orang, Kang Yosep. Wah, sampai Sepanjang pantai itu, mereka hanya untuk menikmati makan di pinggir pantai. Ya kan, dengan oh, warna-warni lampu yang memang masyarakat membuatnya menarik. Dan oke. hebatnya, tidak ada tiket masuk. Oh, Tidak ada tiket masuk. ya, Jadi ya. masyarakat itu membuat Pantai Sebalang itu hanya untuk UMKM. Mereka Oke. hanya berjualan makanan, jual minuman seperti aneka jus, makanan Hmm. khas Lampung. Mereka hanya bayar parkir saja, Kang Yosep. Nah, Oke, makanya ramai. Gitu, Kang baik. Yosep. Saya punya referensi nih. Ada namanya Pantai Gigi Hiu, ya. Ada Teluk Kilauan Ya. dan ada Pantai Batu Lapis. Waduh, kalau gigi hiu ini luar biasa, Kang Yosep. Oh Orang ya, foto, oke. kenapa dia gigi hiu? Dikatakan gigi hiu. Seperti namanya sebenarnya Pantai Pegadung. Mhm. Pulau Pegadung namanya. Tapi karena Ya, bentuk
batunya seperti gigi hiu, terkenalah dengan pantai Gigi Hiu. Nah, ketika kita paket wisatanya ke Gigi Hiu, kita wajib ke Teluk Kiluan karena berdekatan dengan Teluk Kiluan. Gitu. Kita siang ke Gigi Hiu, sampai sore ke Gigi Hiu menikmati sunset di Gigi Hiu. Baru kita ke Teluk Kiluan, menginap semalam di Teluk Kiluan, pagi harinya kita lihat lumba-lumba. Itu namanya luar biasa, Pak, apa namanya, lautnya. Karena orang-orang yang mau ke lumba-lumba, dia harus bisa menikmati ombak. Karena lumba-lumba nggak mungkin ombaknya tenang. Lumba-lumba itu berada di ombaknya, ombak yang cukup tinggi. Gitu Kang Yosef. Oh, begitu. Bang Adi, Ya. kalau Lampung tadi ada pantai, ada segala macam, pasti punya gunung juga kan? Ya. Punya air terjun juga. Ada danau nggak sih di sana? Danau kita sama dengan namanya hampir seperbatasan dengan Palembang. Jadi namanya Danau Ranau. Danau Ranau ya? Ya, Danau Ranau. Jadi perbatasan antara Lampung dan Palembang itu berada di perbatasan Lampung Palembang. Nah itu cukup bagus juga. Kemudian juga banyak danau juga di Lampung. Apalagi air terjun, Kang Yosef. Air terjun itu mencapai puluhan. Paling tinggi berapa meter, Bang Adi? Ada sekitar 30 sampai 40 meter ada, Kang Yosef. Ini luar biasa. Lampung memang mungkin ketika Tuhan menciptakan Lampung ini lagi tersenyum, Kang Yosef. Jangan meniru Bandung dong. Bandung juga gitu slogannya. Bandung juga gitu tersenyum ya. Iya, tapi memang luar biasa. Ketika Tuhan sedang tersenyum. Iya. Kalau kita mau menyamakan Bandung, Bandung itu sama dengan kondisinya yang ada di Liwa, negeri di atas awan. Baik. Kita sebut Tamiang Hill. Nah itu cukup luar biasa itu, Kang Yosef. Tapi memang kembali lagi infrastrukturnya menuju ke negeri di atas awan cukup sulit. Nah, ini Bang Adi, ada yang sempat nanya ke saya juga nih. Di Lampung itu ada air terjun Putri Malu. Jadi air terjun Putri Malu ini lagi ngetren, Kang Yosef. Lagi ngetren, orang menuju ke sana lagi senang. Karena tempatnya bagus, indah, dan menyenangkan di sana. Ini orang pada lagi lari ke arter. Karena arter di Lampung cukup banyak. Sekarang sudah mulai Pokdarwis, kemudian BUMDes membuat destinasi wisata arter. Ya karena memang tempatnya ada gitu, Kang Yosef. Bukan dibuat, tapi memang alamnya sudah dimiliki oleh Lampung. Air terjun Lembah Pelangi, kemudian Curug Lestari itu menjadi satu kesatuan, Kang Yosef. Tapi memang jaraknya cukup jauh memang kalau untuk berbicara tentang air terjun. Gitu. Seperti Lembah Pelangi cukup jauh dari kota Bandar Lampung. Tapi memang special interest, Kang Yosef, orang datang ke sana memang orang-orang yang memang berpetualang. Mereka mencintai alam. Mereka ingin menikmati anak-anak muda rata-rata di sana. Tapi bukan keluarga. Rata-rata anak muda, mereka bukan hanya menikmati air terjun, tapi mereka berkemah di sekitar air terjun, Kang Yosef. Memang cukup luar biasa cantiknya air terjun Lembah Pelangi, kemudian Putri Malu, luar biasa. Bang Adi, luar biasa nih penjelasannya, mumpuni sekali ya. Hebat sekali lah ya. Terima kasih Bang Adi Susanto yang sudah mengupas tuntas daya tarik di khususnya pariwisata di Provinsi Lampung. Terima kasih Bang Adi sudah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi informasi yang kekinian ya bersama podcast Pariwisata Indonesia. Saya Yosef Sugeng Irianto pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia.